Baik, Bapak Yopi, bisa dimulai untuk presentasinya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Ilya Krisnana, Skepnes MKep, rekan-rekan mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Airlangga, program studi peminatan manajemen, serta teman-teman tim kelompok 3, Mbak Umi Kulsum, Bu Belina. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa bersama-sama menyimak dan menyaksikan hasil diskusi dan karya yang sudah disusun oleh kelompok 3. Dalam presentasi ini dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang hubungan kekaryawanan internal. Slide. Sebagai latar belakang, kompetensi dan potensi setiap karyawan harus dapat diandalkan. Karyawan memiliki peran utama di setiap kehidupan berorganisasi. Kinerja karyawan akan mendukung kinerja organisasi. 3 hal tersebut disampaikan oleh Marlina dan kawan-kawan pada tahun 2022. Sedangkan organisasi memiliki peran penting, kinerja karyawan adalah suatu tolak ukur, dan kinerja karyawan yang cenderung menurun itu menurut Darmawan di tahun 2022. Sebagai tujuan umum, untuk memperoleh gambaran tentang hubungan kekaryawanan internal, dan tujuan khusus dari presentasi ini adalah mengidentifikasi aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan perpindahan karyawan di dalam organisasi. Ada 6, yaitu yang pertama promosi, kedua transfer atau mutasi, ketiga demosi, proses tindakan indisipliner sebagai tujuan yang keempat, dilanjutkan penanganan keluhan berdasarkan perjanjian perundingan bersama sebagai tujuan khusus yang kelima, dan yang terakhir sebagai tujuan khususnya yaitu pemberhentian karyawan. Manfaat dari presentasi yang kami buat oleh kelompok 3 adalah manfaat teoritis sebagai tambahan informasi khususnya dalam pengembangan ilmu terkait hubungan kekaryawanan internal sebuah organisasi atau instansi. Sedangkan manfaat praktisnya adalah menjadi panduan mahasiswa dalam memperoleh informasi terkait proses pengorganisasian yang baik dan benar. Untuk tinjauan pustaka, definisi hubungan kekaryawanan internal yaitu merupakan berbagai kegiatan manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan perpindahan karyawan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Kurniawati dan Hirawati tahun 2022 meliputi promosi, transfer atau mutasi, demosi, pengunduran diri, pemecatan, dan pemberhentian sementara serta pensiun. Kita bahas tentang promosi. Definisi promosi menurut Azizah dan kawan-kawan yaitu perpindahan karyawan dari suatu pekerjaan ke posisi lainnya yang lebih tinggi. Sebagai pedoman promosi, yang pertama pengalaman kerja atau lamanya pengalaman kerja karyawan. Kedua, kecakapan, yaitu keahlian atau kecakapan. Yang ketiga, kombinasi kecakapan dan pengalaman, yaitu lamanya pengalaman dan kecakapan seorang karyawan. Syarat-syarat promosi, yang pertama kejujuran, kedua disiplin, kemudian prestasi kerja, selanjutnya kerjasama, kemudian kecakapan, loyalitas, kepemimpinan,
komunikatif, dan pendidikan. Selanjutnya tentang transfer atau mutasi. Definisi mutasi yaitu perpindahan karyawan dari suatu pekerjaan ke posisi yang lain menurut Van Chapo tahun 2021. Sebab-sebab dan alasan transfer atau mutasi yaitu atas permintaan sendiri atau alih tugas produktif. Manfaatnya untuk transfer mutasi adalah pengalaman dan wawasan baru, menghindari kebosanan atau kejenuhan, kemudian kepatuhan atau keterampilan baru, dilanjutkan perspektif baru tentang kehidupan organisasional, yang kelima persiapan menghadapi tugas baru, misal promosi, yang keenam motivasi dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Kita lanjutkan dengan demosi. Definisi demosi adalah perpindahan karyawan dari suatu pekerjaan ke posisi lainnya yang lebih rendah. Artinya ini adalah lawan balik dari promosi menurut Azizah dan kawan-kawan. Sebab-sebab demosi. Yang pertama, penilaian negatif atasan. Yang kedua, perilaku pegawai yang disfungsional. Pertimbangan demosi harus mempertimbangkan azas adil dan transparan, kemudian terbuka terhadap karyawan yang terkena demosi, kemudian memperhatikan kesejahteraan psikologis, dan menyediakan program pelatihan dan pengembangan karir. Selanjutnya pemecatan. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Pemberhentian sementara, definisinya adalah bahwa manajemen menyingkirkan para karyawan dari posisi-posisi mereka, tetapi akan mengangkat kembali mereka ketika kondisi organisasi atau perusahaan membaik atau membutuhkan tenaga tersebut. Berikutnya adalah pensiun. Pensiun merupakan pemisahan diri oleh karyawan tua dari organisasi atau perusahaan. Pensiun memungkinkan mereka untuk mencari minat atau kepentingan di luar pekerjaan, seraya membuka peluang posisi dan karir bagi karyawan lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pensiun ada 4. Yang pertama adalah perbedaan individu. Yang kedua, struktur peluang dalam jalur karir. Yang ketiga adalah faktor-faktor organisasional. Dan yang terakhir adalah lingkungan eksternal. Employment at will merupakan aturan hukum yang menyatakan bahwa pemberi kerja dan karyawan dapat dengan atau tanpa peringatan memutuskan hubungan kerja untuk alasan apapun atau tanpa alasan menurut Varghava dan Yang 2022. Pemutusan hubungan kerja menurut Imam Spomo dalam Purnomo 2019 menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dibagi dalam 3 golongan, yaitu yang pertama hubungan kerja yang putus demi hukum, yang kedua hubungan kerja yang diputuskan oleh pihak pekerja, dan yang ketiga hubungan kerja yang diputuskan oleh pihak pengusaha. Employment at will dalam hubungan kerja internal keperawatan merupakan konsep di mana sebuah perusahaan atau rumah sakit dapat mengakhiri hubungan kerja dengan perawat kapan saja dan tanpa alasan apapun, kecuali jika ada kontrak atau peraturan hukum yang mengikat, menurut Bhattacharya et al. 2021. Selanjutnya disiplin dan tindakan disipliner. Disiplin merupakan keadaan yang menyebabkan atau memberikan dorongan kepada karyawan untuk berbuat dan melakukan segala kegiatan sesuai dengan norma atau aturan yang telah ditetapkan. Tujuan daripada disiplin kerja para pegawai antara lain ada 4. Yang pertama adalah agar para pegawai menepati segala peraturan dan kebijakan. Yang kedua, pegawai dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, pegawai dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana, barang dan jasa. Dan yang keempat, para pegawai dapat bertindak dan berpartisipasi sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Tindakan disipliner ialah suatu hukuman terhadap karyawan yang gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan. Tindakan disiplin juga dalam hubungan kekaryawan internal dalam keperawatan merujuk pada serangkaian tindakan atau prosedur yang dilakukan untuk memastikan bahwa staf keperawatan di sebuah lembaga atau organisasi
tetap mematuhi standar, etika, dan kode perilaku yang berlaku, serta menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Penanganan keluhan berdasarkan perjanjian perundingan bersama. Hubungan kekaryawanan intern kita antara karyawan perawat dan manajemen. Yang dilakukan daripada penanganan keluhan ini adalah untuk mencari solusi yang dapat memuaskan kedua belah pihak dan menjaga hubungan kerja yang sehat di antara mereka. Sumber referensi terbaru terkait penanganan keluhan berdasarkan perjanjian perundingan bersama dalam hubungan kekaryawanan internal keperawatan adalah Jurnal Nurse Unions, Nurse Outcomes and the Quality of Patient Care, a Multi-Level Approach oleh Aiken, Sloan, and Brunel 2021. Dalam jurnal tersebut, penulis menjelaskan bahwa pentingnya peran serikat pekerja atau serikat perawat dalam melindungi hak-hak karyawan perawat dan meningkatkan kualitas perawatan pasien, serta memberikan contoh prosedur penanganan keluhan yang diatur dalam CBA antara serikat pekerja dan perusahaan. Yang terakhir dari hubungan internal kekaryawanan adalah pemberhentian kerja. Pemberhentian kerja merupakan suatu tindakan pengakhiran hubungan kerja antara seorang karyawan dengan perusahaan atau organisasi tempat dia bekerja. Pemberhentian karyawan dapat dilakukan atas berbagai alasan, baik itu dari inisiatif karyawan sendiri maupun inisiatif perusahaan atau organisasi tempat karyawan bekerja. Tahapan pemberhentian karyawan pada konteks hubungan kekaryawan internal dalam keperawatan meliputi beberapa langkah penting. Seperti ada di bawah sini, ada 4 langkah. Yang pertama adalah penilaian kinerja, yang kedua tindakan perbaikan, yang ketiga pemberian surat peringatan, dan yang terakhir adalah proses pemberhentian. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Bapak Yopi dan Ibu Berlina. Saya lanjutkan yaitu pada bab 3, yaitu literatur review. Di sini kami menyusun makalah ini menggunakan desain systematic review, kemudian database yang kami gunakan mencari jurnal atau artikel di Scopus, Science Direct, PubMed, kemudian WOS, dan Science. Jurnal ini kami cari mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Adapun strategi pencarian kami bentuk dalam format PICO, yaitu population-nya inklusi karyawan, kemudian eksklusinya yaitu pastinya bukan karyawan. Kemudian tujuannya di mana kami mencari hubungan komunikasi internal di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Kemudian kami tidak mencari sebuah komparasi, kemudian hasilnya kami ingin mencari hubungan kekaryawanan internal. Kemudian desain di dalam artikel ini kami fokus ke cross-sectional study. Adapun diagram flow bisa dilihat di identifikasi, kemudian jumlah artikelnya 700, kemudian ada duplikat, kami hilangkan menjadi 553 artikel, kemudian artikel yang terpilih sebanyak 147, kemudian dikeluarkan karena tidak sesuai dengan kriteria yang kami inginkan. Kami memilih 5 artikel untuk dikelola sebagai bagian dari tinjauan literatur. Selanjutnya berikut ekstraksi data dari 5 jurnal. Kami analisis mulai dari metode DSPIA, kemudian hasil penelitiannya sebagai berikut. Selanjutnya langsung saja ke pembahasan artikel yang pertama, di mana karyawan individu ini dapat mengembangkan persepsi upaya komunikasi di dalam sebuah organisasi, yang mana bersifat simetris. Kemudian artikel yang kedua, pemahaman komunikator internal tentang advokasi karyawan dapat dipisahkan menjadi perilaku verbal dan non-verbal. Artikel ketiga, di mana komunikasi internal yang terjalin di organisasi tersebut yaitu transparan, di mana komunikasi internal yang transparan itu berasal dari kebijakan organisasi sendiri yang mengacu pada menyediakan semua informasi yang dapat dikeluarkan secara hukum kepada karyawan, baik yang bersifat positif maupun negatif dengan cara yang akurat, tepat waktu, berimbang, dan tegas. Kemudian artikel yang keempat, bahwa hubungan internal dalam pengendaliannya harus dipertimbangkan kembali
harus mengadakan kursus pelatihan atau lokakarya mengenai hal ini karena tujuannya untuk meningkatkan kemanjuran dan konsistensi semua tindakan. Kemudian artikel yang kelima, bahwa di dalam sebuah organisasi munculnya kepemimpinan bersama di antara karyawan di dalam tim itu eh, tujuannya untuk perubahan perilaku kepemimpinan yang spesifik yang harus dijalankan oleh seorang karyawan, termasuk upaya yang dilakukan dan penerima manfaatnya, sehingga nanti terlibat dalam konteks di mana mereka berada. Kesimpulannya, Bapak Ibu, bahwa berdasarkan hasil review kelima jurnal kami ditemukan pentingnya hubungan kekaryawanan internal yang meliputi manajemen sumber daya manusia berhubungan dengan karyawan di dalam organisasi. Suatu organisasi itu membutuhkan komunikasi internal antara atasan dengan bawahan maupun sesama karyawan untuk menjaga hubungan agar saling terbuka dalam hal pekerjaan. Maka dari ini tujuan komunikasi internal yang terjalin untuk menjaga kekompakan baik hubungan antar sesama pegawai maupun dengan atasan agar tercapai tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Berikut Bapak Ibu daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun makalah dan presentasi kali ini. Baik, terima kasih atas presentasi atau paparan yang disampaikan oleh kelompok 3 tentang hubungan kekaryawanan internal. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya dalam memahami konsep-konsep tentang hubungan kekaryawanan internal berdasarkan evidence base yang sudah kami susun menjadi sebuah makalah. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Terima kasih.